sebelum kita masuk dalam acara malam ini, kita mau berdoa, kita mau bersahati, kita sepakat, dan kita percaya bahwa oleh roh iman di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus hadir di tempat ini, mengalir dari dalam hati kita, dan kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bila saudara belum merasa yakin akan hal tersebut, maka tiba saat ini kita masuk dalam pengakuan iman kita, supaya Roh Kudus saat ini oleh kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengakui firman iman. Katakan, aku mengaku dengan mulutku. Aku mengaku dengan mulutku Yesus Kristus adalah Tuhan. adalah Tuhan. Aku percaya dalam hatiku. Aku percaya dalam hatiku Bapa telah membangkitkan bahwa Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. dari antara orang mati. Aku percaya Aku telah dikuburkan dalam baptisan kematian bersama Yesus Kristus. Aku telah dibangkitkan Dan aku telah dibangkitkan kerja kuasa Roh Kudus oleh kerja kuasa Roh yang Kudus telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Aku percaya Aku telah dipindahkan dipindahkan kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, ada perbedaan antara saya dengan Pak Apon, karena Pak Apon lebih memberikan pengertian kepada saudara mengenai firman-Nya, sehingga waktu hari Rabu lalu sudah begitu banyak firman disampaikan. Kalau saya lebih mengarah kepada apa yang lebih titik beratnya itu kepada pengalaman, ya, dan juga kesaksian yang memang telah kita lakukan selama ini. Ya, saya sudah 15 tahun di Jogja ini, dan selama ini kita melihat bahwa Yogyakarta ini khususnya karena mungkin acara dari orang tua, ya. Jadi kebanyakan yang kita layani ini wanita yang dikuasai oleh roh-roh yang tujuannya adalah melindungi anaknya tersebut. Jadi paling banyak seperti itu. Jadi bapaknya saking sayang sama anaknya, terus kemudian apa yang dia punya, entah itu yang dia percaya, entah roh-roh macam-macam, ya, itu diberikan kepada anaknya itu dengan tujuan lain maksudnya, yaitu untuk melindungi anak perempuannya dari orang-orang jahat. Tapi tanpa disadari, baik itu merupakan suatu ritual atau apapun yang mereka lakukan, dengan sendiri menjerat anak-anak perempuan mereka itu ke dalam kehidupan yang dicengkeram oleh orang jahat ini. Dan sebenarnya saya minta saya lihat Maria. Jadi nanti mungkin malam ini kalau ada waktu, saya akan minta Maria, salah satu Maria yang juga kebetulan hadir juga malam hari ini untuk memberikan kesaksian. Jadi saya akan sedikit berikan gambaran Maria. Jadi Maria sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa papanya Maria punya beberapa saudara, tetapi yang diturunkan, ya, yang diberikan itu adalah justru kepada Maria, ya. Dan dia sendiri tidak sadar, dia tidak tahu sampai dengan waktu kita Maria Masri, terus kemudian kita masuk doa, baru dia dibebaskan, ya. Waktu itu ada roh yang mengikat dia, sehingga waktu setelah selesai, terus kemudian kita bicara, jika kakaknya datang, dan memang demikian adanya, ya, dan bukan hanya Maria, banyak sekali. Nah, hal-hal lain adalah orang melakukan suatu tindakan, entah dia datang kepada dukun, yaitu
khususnya mungkin dengan maksud untuk melindungi dirinya. Ya, ini juga terjadi di Yogyakarta, orang yang sudah melayani puluhan tahun, dia melakukan suatu kunjungan ke rumah orang dan satu gereja. Ya, dia aktif sekali, rajin sekali untuk pelayanan seperti itu. Sampai dengan tiba satu waktu saya khotbah di gerejanya, dan orang ini selama menurut pengakuan dia nggak pernah tuh mau maju ke depan untuk altar call didoakan, nggak pernah mau. Tapi hari itu dia mau maju ke depan pada waktu altar call. Nah, pada waktu saya berhadapan dengan dia, saya tumpang tangan saya ke jidahnya, dia seperti patung jatuh ke arah saya, ya, tubuhnya seperti patung, benar-benar seperti patung, terus jatuh ke arah saya, dan saya harus tahan kepalanya dan juga pundaknya, karena dia mau roboh ke arah saya. Sampai saya harus rebahkan ke karpet, dan dia dalam posisi seperti patung tertelungkup gitu, dengan kepalanya itu ke karpet. Nah, waktu kita usir, ya, roh yang ada mengikat dia langsung bermanifestasi dengan harimau, kayak harimau, ya, sehingga dia mengamuk, dan pengerja yang mencoba menghalangi ataupun mau memegang itu, ya bukan lagar, diajar gitu. Terus langsung saya lepaskan dia, terus kemudian dilepas. Nah, setelah selesai ibadah, saya tanya sama dia, karena saya tahu orang itu rajin sekali gitu. Jadi udah umur ya, sudah lebih tua dari saya. Dia cuma cerita, saya juga heran. Saya bilang, ini sudah kejadian waktu itu tuh sekitar 10 tahun yang lalu ya. Itu dia cuma bilang bahwa 25 tahun yang lalu ya, dia itu datang ke daerah Banten ya. Karena dia ini sering dianiaya waktu kecilnya, waktu remajanya, sering dilecehkan seperti itu, dikerjain. Jadi dia datang ke satu dukun ini, terus kemudian cuma diberikan air minum, ya, air putih. Tentunya sudah dibaca mantra. Udah, cuma seperti itu aja. Dan selama 25 tahun itu dia nggak pernah merasakan apa-apa, juga nggak pernah mempraktekkan apa yang dia dapat, sehingga dia nggak tahu apa khasiat air itu. Sampai dengan hari-harinya itu waktu dalam ibadah di dalam ke depan itu, dan dia baru tahu bahwa sekian puluh tahun dan dia juga udah melayani sekian lamanya, dia masih terikat dengan roh yang berasal dari dukun di Banten itu. Dan waktu dia manifestasi, ini memang ada luka lecet-lecet seperti itu gitu. Saya nggak ngerti itu datangnya dari mana, karena nggak ada apa-apa ya, karena itu cuma karpet gitu, bukannya di lantai di semen atau apa gitu. Dan singkat cerita akhirnya dia udah mengerti ya, dan dia dibebaskan. Hal lain yang lebih ekstrim lagi adalah waktu pelayanan di Salatiga. Ya, di Salatiga itu saya diundang oleh satu ministry ya, dari pemulihan Yayasan Pulihkan Indonesia, Pak Jarot. Itu kita bicara di hadapan sekitar 200 orang. Itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswi dari sekolah teologi dan juga pendeta-pendeta dari Salatiga, karena ini kebanyakan mengundang pendeta-pendeta lokal yang dibiayai oleh Yayasan Pulihkan Indonesia itu. Juga ada orang dari Amerikanya juga. Nah, waktu saya sampaikan firman, terus kemudian kita masuk dalam pengurapan, ya, itu saya biasanya melalui mereka, ya, terus kemudian mereka posisi seperti biasa, saya maju ke depan, saya minta mereka altar call, mereka maju ke depan, terus mereka mulai ya menerima baptisan roh, terus manifestasi yang dilepaskan dan segala macam. Nah, setelah acara itu, saya ketemu dengan para mahasiswa sekolah teologi itu. Terus mereka cerita begini, waktu Bapak sampaikan mengenai kuasa Roh Kudus, ya, kuasa untuk mengusir setan, kami ini tertawa, karena kuasa kami pikir lebih besar. Tapi ternyata mereka manifestasi, mereka dilepaskan, ternyata kami salah. Apa yang Bapak katakan itu memang benar. Di sekolah teologi. Kenapa?
Karena kami ini pada di daerah itu pegang jimat masing-masing. Ya, ada yang dari Nias, ada yang dari mana segala macam. Ini bisa dimengerti, ini calon-calon pendeta. Ya, ini pegang jimat, dan mereka lebih percaya jimatnya daripada Tuhan Yesus, daripada kuasa Roh Kudus. Jadi sampai hari itu mereka dibebaskan, mereka baru sadar. Sekarang kalau kita masuk pengertian ini, saya percaya semua yang hadir ini sungguh-sungguh mau belajar mengerti supaya menerima kuasa Roh Kudus untuk yang pertama, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, adalah untuk kepentingan pertama adalah untuk kita sendiri dan keluarga kita. Baru kemudian kita juga mau melayani orang-orang yang memang Tuhan pertemukan dengan kita. Itu tujuannya. Dan hasrat itu harus kuat, keinginan itu harus kuat, karena itu melatih roh kita untuk kita percaya. Sama seperti kalau orang mau belajar sesuatu, entah itu ilmu bela diri atau apapun, maka orang yang belajar ilmu bela diri itu punya keyakinan bahwa dirinya itu kuat, dirinya itu bisa berhadapan dengan orang lain. Tapi kalau dia nggak yakin dengan kemampuan dia, maka dapat dipastikan dia kalah. Ya. Demikian pula juga kita berlandaskan firman iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka jika di dalam hati kita ada keraguan, maka sebaiknya jangan lakukan untuk pelayanan, apalagi untuk membebaskan orang dari ikatan roh jahat. Karena ini juga di Yogyakarta juga terjadi sama satu orang hamba Tuhan. Ini orang dalam tanda petik belum menerima baptisan roh, tapi mau melayani di satu rumah yang kata penghuni rumahnya itu banyak roh jahat. Jadi waktu dia mencoba di situ bersama timnya, ini saya diceritakan oleh salah satu timnya, kebetulan juga waktu itu akhirnya konseling dengan saya. Jadi hamba Tuhan ini waktu dia berdoa sama-sama, terus kemudian kuasa jahat di rumah itu menyerang, dia langsung jatuh lumpuh. Kenapa maksudnya? Karena dia berhadapan dengan suatu kuasa jahat yang dia sendiri belum diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka penting di sini adalah menerima pengertian akan baptisan Roh Kudus. Karena itu adalah syarat utamanya kita mau melayani dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya seperti yang Pak Alfon juga sampaikan minggu lalu, bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum itu dia bicara sama muridnya di dalam Kisah Rasul 1:8 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan jadi saksi. Jadi kuasa Roh Kudus ini sangat penting dalam hidup kita untuk kita mau melayani. Tanpa itu, maka sebaiknya jangan lakukan. Sekarang saya ingin tanya, yang hadir yang di tempat ini, ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Boleh angkat tangan? Jujur ya, tolong supaya saya ngerti ya. Ada yang belum terima baptisan Roh Kudus? 1, 2, 3, 4. Yang lain sudah terima. Tolong jujur ya. Jadi yang saya maksud baptisan Roh Kudus begini. Ada orang yang bilang begini, saya sudah terima Pak. Gimana kamu terima? Saya juga gak ingat Pak, tapi saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam saya. Nah maksudnya, jadi dia cuma percaya. Orang yang terima baptisan Roh Kudus mengerti, betul-betul mengerti. Kalau saya tampar seseorang, gitu toh, dia ngerti nggak ditampar? Dia harus ngerti kenapa? Sakit waktu ditampar. Tapi kalau misalnya saya tampar, terus dia bersaksi, saya itu ditampar sama Pak Paulus. Bagaimana kejadiannya? Saya kayaknya tuh merasa sakit gitu di dia. Bisa nggak orang ngomong gitu? Gak bisa. Kalau ditampar gitu. Gak bisa bilang kayaknya saya merasa saya ditampar gitu. Nah mungkin orang ngomong gitu. Demikian pula orang terima baptisan roh. Dia mengerti bahwa dia sudah terima. Kenapa dia terima? Karena seperti yang Tuhan Yesus juga sampaikan di dalam Yohanes 7:37-39, itu dari dalam sini itu mengalir aliran air hidup. Itu betul-betul mengalir gitu. Dari sini ngalirnya. Bukan cuma saya merasa getar-getar.
saya merasa goyah-goyah. Oh iya, saya merasa, iya, betul, saya merasa. Enggak begitu gitu loh. Apa maksudnya? Betul-betul kalian mengalami sama seperti kalau kamu ditampar orang gitu. Betul-betul kamu sakit ditampar. Jadi waktu kamu terima baptisan, betul-betul dari sini tuh ngalir dan kamu gak akan bisa tahan. Ya, saya percaya yang sudah ngalamin seperti itu ngertinya. Nggak bisa tahan, karena betul-betul aliran itu begitu sangat kuat dari sini ngalir terus kemudian menguasai apa? Lidah. Dan waktu lidah itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka berkata-katalah orang tersebut dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Sehingga lidah itu dikuasai oleh api Roh Kudus. Dia berkata-kata. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus itu kuasa api Roh Kudus itu penuhi dia. Ini nggak main-main, bukan cuma sekedar merasa hangat-hangat, ya, merasa getar-getar, gitu, terus merasa lidahnya kayaknya, enggak, ya, betul-betul menerima. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang betul-betul sudah menerima baptisan Roh Kudus seperti yang saya sampaikan? Tolong jujur. Ya, jadi yang belum cuma merasakan, saya merasa. Tolong jangan angkat tangan. Oke? Tolong saya tahu. Oke, berarti banyak yang belum. Ya. Sudah ya belum. Yang sudah ya belum. Banyak yang sudah menerima yang saya tanya tadi kan? Ya. Banyak yang belum berarti, karena cuma beberapa yang diberi tangan. Sekitar berapa orang tadi? Mungkin sekitar 10. Ya. Silakan, saya nggak judge, ya. Silakan kalian masuk dalam pengertian ini. Dan kalau saudara betul-betul belum menerima, maka dalam acara ini berharaplah dengan sangat kuat, berharaplah dengan sangat kuat untuk menerima. Ya. Dan kita akan lakukan itu nanti terakhir tanggal 17, ya, setelah semua dapat pengajaran baik dari saya maupun dari Pak Alfon. Tanggal 17 September itu hari terakhirnya, maka kita akan masuk dalam penurapan. Jadi saya berharap betul-betul saudara belajar dan mempersiapkan. Saya ingat waktu saya begitu sangat inginnya menerima. Ya, sejak saya dibaptis air, ya, sampai dengan saya menerima baptisan Roh itu rentang waktunya persis 1 tahun, dan saya menerimanya itu 2 hari sebelum saya ulang tahun. Jadi hal yang luar biasa saya alami. Nah, saya sedikit bersaksi waktu saya mau terima itu saking berhasil. Jadi kalau kita di Jakarta itu waktu itu saya tinggalnya di Serpong, sedangkan gereja itu ada di Raja Saleh, ya. Jadi jarak itu coba, gitu. Kalau jarak itu seperti dari sini ke Solo, dan saya hampir setiap hari pulang kantor saya ke sana untuk belajar, baik di gereja maupun ketemu guru saya Pak Yohanes Setiawan. Demikian terus menerus gitu loh, sampai satu ketika ada satu persekutuan kita bikin di dekat rumah kita juga, yaitu teman kita juga. Itu setengah tahun setelah saya dibaptis. Dan percaya, saya itu gila-gilaan belajarnya, ya, karena saking inginnya saya pengen melayani. Nah, malam itu saat dalam persekutuan cuma 7 orang yang bikin guru saya Pak Yohanes Setiawan, itu istri saya terima baptisan. Sedangkan yang belajar gila-gilaan itu saya. Dia lebih banyak di rumah, ataupun sekali-sekali ikut datang. Nah, kalau maksudnya yang itu istri saya, sampai dia dipenuhi Roh Kudus itu sampai saya ngiler, kok bisa ya diterima ya? Sedangkan saya cuma melongok doang gitu. Tapi dia bisa terima. Sampai mau pulang aja saya harus pantah dia. Dari rumah teman saya itu saya harus pantah dia masuk mobil, terus sampai di rumah dia juga terus dipenuhi Roh Kudus sampai saya harus tuntun dia di sofa. Dia dipenuhi seperti itu. Sedangkan saya cuma melongok. Padahal yang belajar gila-gila itu saya. Sampai setengah tahun berikutnya, jadi yang tadi saya bilang persis 1 tahun. Hari itu saya bertanya, itu kebetulan tanyanya menurut saya itu dalam acara mau lamaran salah satu rekan pelayanan
di daerah mana tuh saya lupa, Indramayu situ. Terus kemudian saya tanya sama guru saya, Pak, saya ini udah belajar seperti itu ya, kok saya masih belum terima baptisan Roh Kudus sih Pak? Kok yang lain bahkan istri saya udah gitu, kok saya belum sih Pak? Nah, guru saya ini orangnya agak kantik, dia nggak pernah maksudnya dia nggak serius sampai gimana gitu, kecuali lagi ngajar. Kalau lagi ngajar, gak ada yang tahan sama dia karena bisa sampai pagi gitu. Jadi orang yang betul-betul serius kalau ngajar sama orang yang betul-betul ingin menerima. Nah, hari itu dia cuma bilang begini, kamu baca ya kan? Yohanes 7:37-39, kamu perkataannya. Nah, saya udah tahu, kalau dia ngomong perkatakan, maka saya harus perkatakan. Jadi pulang dari situ, saya terus perkatakan di Yohanes 7:37-39. Dia ngomong satu hari mungkin bisa 50-60 kali. Dia ngomong itu hari mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, terus hari Minggu paginya di gereja kami biasa di GBI Cipomulian itu selalu ada altar call untuk pengurapan. Nah, hari itu saya terima. 3 bulan kemudian, pada waktu dalam satu khotbah juga di situ juga, salah satu orang Tuhan juga itu khotbah mengenai Yohanes 21, ya, mengenai saat Petrus berhadapan dengan Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Ya? Saya percaya semuanya sudah tahu ya firman ini. Ya Tuhan, aku mengasihi kau 3 kali. Waktu ditantang seperti itu, siapa yang ingin ya betul-betul percaya bahwa kamu mengasihi Yesus, maju ke depan. Saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, Tuhan urapi saya lagi, penuh saya lagi, dan itu saya betul-betul menikmati kepenuhan Roh Kudus dalam situasi yang berbeda dengan yang pertama. Waktu pertama itu saya udah penuh, terus kemudian saya tahu ada di lantai. Tapi yang kedua itu, saya dalam posisi berlutut dan saya dipenuhi. Betul-betul saya menerima kepenuhan seperti itu sampai semua orang udah pada balik, saya masih berdiri, saya masih berlutut di depan. Jadi waktu saya sadar, orang udah pada balik, saya akhirnya balik ke tempat. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena hasrat di dalam sini itu sangat kuat untuk menerima. Jadi kalau saudara cuma ayam-ayam, ya saya masuk, nggak terima juga nggak apa-apa, gue masih hidup, gitu. Atau nggak terlalu serius punya keinginan untuk melayani orang lain, maka susah sekali untuk menerima. Karena motivasinya salah, ya. Ada yang datang ke saya, Pak, saya mau belajar bahasa roh, Pak. Ini yang datang, dia bilang ya, asisten dari seorang hamba Tuhan yang gerejanya besar di kota ini. Saya bingung dengan dia bilang dia asisten, tapi datang ke saya untuk belajar bahasa roh, belajar bahasa Inggris. Saya cuma ngomong dari orang, dia bilang, kamu harus masuk pengertian dulu, karena bahasa roh itu bukan belajar, tapi kamu percaya. Ya Pak, saya percaya Pak, tapi waktu saya ajarin dia, terus kemudian saya bimbing dia gak terima, serius gak terima. Ada orang lain itu gampangnya kalau mau perintah, kalau diperasal. Tapi kalau dia gak serius, motivasinya keliru, ya belajar bahasa roh hanya sekedar supaya dilihat orang, ya dia bahasa roh di depan orang gitu kelihatan lebih rohani daripada orang lain, sulit sekali itu karena motivasinya keliru. Tuhan menghendaki ketulusan hati, benar-benar ketulusan hati itu percaya kepada Dia dan mau melayani orang lain. Nggak ada pamrih apapun, nggak ada motivasi apapun seperti si Simon tukang sihir. Berharap dia bisa seperti Petrus, dia bayar Petrus supaya dia bisa punya kuasa untuk memperangkatkan orang terima Roh Kudus. Seperti itu, maka Tuhan bilang hati kamu pahit seperti itu. Maka orang yang betul-betul ingin melayani orang lain, percaya ketulusan hati, kemurnian hati adalah syarat utama untuk menerima Roh Kudus. Amin. Amin.
singkat lihat sebentar. Oke, kita akan 4 poin ini kita akan belajar. Yang pertama adalah latar belakang kehidupan orang yang terikat perjanjian dengan setan. Yang kedua kuasa peramal Roh Kudus. Yang ketiga komitmen. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Komitmen terlepas dari perbudakan. Dan yang keempat asal tinsel untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Oke, latar belakang kehidupan orang yang terikat perjanjian dengan setan. Ini saya ambil gambar satu upacara adat dari Dayak. Kita tahu ya di Indonesia ini banyak sekali budaya ritual, ya, kepercayaan, ya, dari Dayak, dari Papua, ya, dari Baduy dan macam-macam, ya, suku-suku di Indonesia ini. Nah, kita nggak judge mereka karena ini adalah budaya versi pikiran dunia, sedangkan kita mengerti ini perkara roh, ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kita ini kalau berkumpul begini, kita ini bukan seminar pengetahuan, oke? Kita ini adalah makhluk roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, oleh karena roh iman dari Kristus. Maka yang kita bicarakan, yang kita mengerti adalah malam ini ataupun setiap dari saudara baca firman ataupun berdoa, ini adalah perkara roh, ya. Jangan sampai mereka ini lebih mengerti daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa maksud saya? Karena mereka ini maupun dukun, mereka lebih mengerti akan makna kuasa perkataan yang mereka sebut mantra, ya, daripada orang Kristen. Orang Kristen itu menganggap datang ke gereja sebagai suatu hal yang rutin, berharap suatu saat nanti masuk surga. That's it. Ataupun karena diajak teman atau diajak pacar atau diajak orang lain, sehingga jadi datang ke gereja cuma sekedar beribadah, kumpul-kumpul, makan-makan, ya. Sedangkan dukun maupun orang-orang ini jauh lebih mengerti daripada orang Kristen banyak. Sedih. Padahal kuasa kita ini kuasa Tuhan. Kuasa kita adalah kuasa yang tertinggi. Kalau saudara sudah melayani orang dibebaskan dari roh jahat, saudara akan mengerti bahwa kuasa perkataan kita itu sangat luar biasa. Waktu kita berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus, kita berkata-kata, kita musir, kita pimpin orang kepada firman iman, maka orang itu lepas dari kuasa jahat, ya. Tapi kalau saudara nggak percaya dengan kuasa perkataan yang saudara ucapkan kepada orang itu, maka akan terjadi. Nah, orang-orang ini lebih percaya pada mantra yang diucapin. Dia mengucapkan sesuatu, ya, pakai ayat-ayat mereka mungkin yang dari, ya. Ini lalu saya pernah bilang, ya, yang salah satu pengerja gereja, teman yang kerasukan setan, terus telepon saya. Waktu saya datang udah tidur, dia bilang tadi ada bapak-bapak datang di sumur air, udah selesai. Ini pengerja gereja, sedih ya. Jadi kalau misalnya pengerja gereja terus kerasukan temannya, terus kemudian ada baca-baca ayat mantra dari agama lain, terus dia bebas, sedih dong. Nah, ini orang pengerja gereja ngapain kerjanya? Kok bisa orang lain yang usir temannya, bukan dia? Saya nggak berani, Pak. Jawabannya itu, saya nggak berani, Pak. Habis melihat temannya yang biasa aja itu, dia gitu, dia nggak berani. Saya nggak berani, Pak. Nah, kalau misalnya orang yang dikuasai roh jahat itu berkaitan dengan bela diri, saudara berani nggak, Pak? Dikeluarin pencak silat atau dikeluarin kungfu,
jahat dengan ilmu bela diri? Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Berani lawan? Saya nggak berani. Kenapa? Karena jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau kalian lawan, kan berarti kalian menggunakan fisik untuk berantem sama dia. Enggak. Jemput aja bajunya, lempar aja. Jangan dilawan. Kecuali ada orang lain di sekitar saudara dan orang ini berbahaya, maka boleh aja dipegang terus disekat. Maksudnya sekat berarti nggak? Dicegah. Nah, kakinya itu kemudian direbahkan. Ya, tapi tentunya harus saling jaga, pegang posisinya. Ya, seperti orang judo gitu. Jadi dipegang terus direbahkan supaya tak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi ada beberapa teknik kalau saudara melayani orang yang ngamuk seperti itu, ya, apalagi Pancasila. Karena ini saya sering melihat waktu KKR di Toraja itu, pengerja gereja lokal itu mau coba-coba berhadapan. Ya babak belur lah orang lagi manifestasi kayak gitu dengan ilmu bela diri dilawan, dia juga begini. Nah, maksudnya itu karena salah kaprah berkaitan dengan pelayanan orang-orang yang terikat dengan roh jahat seperti itu. Cukup kalian coba jenggut aja sini kan, dan lempar aja. Percaya, kuasa di dalam kita itu dahsyat gitu. Kita lempar begini itu orang mentah, kayak kapas saja, kapas saja gitu. Tapi harus percaya, jangan ini kira-kira aku jadi begini, jangan. Betul kalian percaya, nggak ada rasa ragu, langsung gitu langsung. Jadi nggak ada keraguan. Sama seperti orang lagi lagi sparring partner karate atau kungfu gitu tuh, kan di situ ada keyakinan untuk mukul lawan, mau main tenis, bulu tangkis, dia masuk aja. Kan nggak bisa tuh orang begitu. Orang mau mukul tenis, badminton ataupun karate, maka dia percaya dengan dirinya, kemampuannya gitu. Demikian pula kita percaya bukan dengan kemampuan kita, bukan, tapi kuasa di dalam kita. Sama seperti orang-orang ini, bahkan harusnya lebih. Kita percaya. Maka tadi saya katakan, milikilah keyakinan iman. Kalian percaya, waktu lagi melayani orang yang seperti itu. Nggak ada rasa takut. Kalian diperlengkapi dengan roh keberanian. Amin. Kuasa itu jauh lebih besar. Nggak ada rasa takut. Ya, apalagi kalau dalam KKR ini penting banget. Kalau sampai Yogyakarta dilawat Tuhan dengan Tuhan yang pelayanan seperti itu, terus kalian diminta bantuannya untuk membantu pelayanan KKR itu, maka kalian siap. Jadi gak bikin malu. Ada orang yang udah dibilangin, kalau orang lagi manifestasi jangan dipeluk, jangan disayang-sayang. Ini dipeluk. Oh, Tuhan masih kamu, Tuhan. Jangan, lo orang lagi ngomong, Tuhan masih kamu. Saya berharap orang itu digampar. Karena udah dibilang berkali-kali, kalau pelayanan orang yang lagi kerasukan roh jahat itu untuk dilepasin, kita ini bukan pakai kasih, menyayang-nyayang, enggak, tapi kita pakai kuasa. Kuasa firman dan kuasa roh. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Ya, jangan disayang-sayang gitu. Kan Tuhan mengasihi, orang ini kan harus dikasihi. Orang digampar sama orang yang tidak. Satu kali di Solo, orang manifestasi, ini hamba Tuhan. Ya. Orang udah manifestasi begitu, ini hamba Tuhan datang deket begini, tapi ragu-ragu gitu. Tau gak dia apa yang ngomong itu orang? Diludahin. Wah, Tuhan begini, kamu kan prok gitu. Saya bilang itu bisa komentar. Ini
kadang-kadang yang kayak gitu kan kurang ajar. Pernah satu kali orang datang ke saya, ya, dibawa sama iparnya, dia kena apa? Dia makan jimat, ya. Itu dia manifestasi waktu saya bawa ke rumah doa Malta. Biasanya saya bawa ke Malta kalau sampai malam-malam situasi kayak gitu. Itu orang manifestasi, terus kemudian muter di atas perutnya kayak gangsing gitu, terus dia mencelat kungfu deh. Nah, iparnya ini pelayan gereja dari GKI, ya. Sebenarnya harusnya nggak boleh ikut, tapi entah bagaimana dia tuh bisa berdiri, posisinya itu bukannya jauh, tapi dia dekat gitu, baku hantam. Ini baku hantam beneran, dan saya nggak bisa cegah karena saya posisinya dia mental itu ke sana, terus iparnya di situ, terus dia baku hantam gitu. Saya butuh waktu sekian detik untuk ngejar kan, supaya untuk misahin gitu kan. Tapi saya melihat memang betul-betul adegan kungfu, ipar lawan adik ipar gitu, kakak, kalau saya kakak adik gitu, iparan gitu. Jadi betul-betul dia baku hantam, kungfunya betul-betul kungfu, keluarnya gitu. Setelah sekian itu saya harus kejar dia, ya, saya harus lepasin, saya harus bebasin supaya tahan gitu. Terus dia lari, orang ini. Lari saya kejar, karena itu pakai aula di MLT yang besar itu. Saya kejar dia, saya bawa minyak, karena kejar jauh gitu, dia orang lari, cipratin dia gitu kan. Terus dia jatuh di panggung, gubrak gitu. Dia jatuh di panggung, posisi tiduran telentang, mata melotot, ya, nggak bergerak. Nah, kalau kayak gitu dia apa itu? Kalau orang posisi kaku, mata melotot, tubuh nggak bergerak, dia apa itu? Hah? Didorong, di bawah? Hah? Ditahan di bawah. Dia udah telentang nggak bergerak, kaku. Satu-satu pasti akan berusaha. Hah? Enggak. Kalau kasus gitu dibawa ke rumah sakit nanti, karena dia dalam posisi dikunci. Ya. Ini banyak hal yang roh jahat itu lakukan. Kalau orang yang dalam pelayanan nggak ngerti, diusir-usir juga nggak keluar. Dia koma, dia dalam posisi terkunci. Jadi ibaratnya terkunci. Kalau orang belajar jujutsu itu udah dikunci, dia nggak gerak. Ya. Nah, kalau ini dikuncinya seluruh tubuh, posisi koma. Jadi kalau dibawa ke rumah sakit, dia tetapnya nggak gerak gitu. Mau di scanning, mau diapain, cuma tinggal tunggu waktu pelan-pelan mati lemesan dan akhirnya mati. Nah, kalau kayak gitu kasusnya sama seperti kalau kita ngelayanin orang yang dalam posisi koma di rumah sakit, ya. Jadi di rumah sakit koma, gitu kan. Maka kita cuma pakai betul-betul kuasa firman untuk dia mengucapkan dari dalam hati, ya. Kita usir-usir, dalam Yesus keluar mulai mengikat, nggak jalan. Karena dia harus ada firman diucapin dari dalam hati untuk berontak lepas. Maka dia harus bangkit roh iman di dalam dia oleh kuasa firman yang kita ucapkan untuk diikuti dari dalam hati. Ya, sekali lagi saya bilang, waktu saudara melayani orang yang sakit, ya, koma, sudah posisi koma, ya, di ICU. Kalau koma berarti cuma gitu lah, tahu nggak gitu? Tahu ya? Kalian tahu dong kalau orang koma itu kan cuma bisa begitu doang. Bisa nggak dia bilang? Oh, Yesus, nggak bisa tuh, nggak jalan. Apalagi kalau ketemunya orang yang belum percaya, ya, dari agama lain. Mau gimana coba? Bisa didoain Tuhan Yesus berkati orang supaya sembuh dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa nggak gitu? Jangan. Orang membutuhkan kuasa firman untuk diucapkan. Nah, kalau orang koma, dia kan nggak bisa ngomong, tapi dia bisa dengar, kecuali dia budak.
Ya. Tapi kalau saya bicara normal, ya, saya bicara normal dia bisa dengar. Kita cuma berbisik di telinga. Perkenalkan diri saudara. Ya, misalnya saya Paulus, saya ingin berdoa untuk Pak, ikuti perkataan saya yang dari dalam hati. Saya akan mengucapkan doa dan Pak mengikuti dari dalam hati. Ngomong di telinga. Ya. Ngomong deh, Roma 10, ya, firman iman. Katakan, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Aku percaya dalam hatiku bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari dalam hatiku. Aku membuka hatiku dan mohon Roh Kudus mengalir dari dalam hatiku, dan Roh Kudus mengalir dari dalam hatiku. Sudah disiplin kepada itu. Maka waktu dia mengucapkan itu dari dalam hati, maka imannya makin dapat, karena dia menerima roh iman pada waktu dia mengucap Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jangan berpikir, ini orang nanti harus dibaptis dulu, ini orang koma dibaptis, mati dong. Maka waktu kita nanti ucapin firman iman itu, terus dengan kata-kata ditambahkan di dalam Kolose 2, aku memberi diriku dikubur dalam, atau Romawi, memberi diriku dikubur dalam baptisan kematian bersama Yesus. Maka orang itu diapain sebenarnya? Dikubur. Kadang-kadang kita berpikir baptisan air itu harus nyata, diselam ke dalam air. Nah kalau orang koma, orang belum percaya, terus mau mati, ya Tuhan udah tinggal waktunya. Saya melayani satu orang di Yogyakarta juga, ya itu di Panti Rapi, karena saya ditelepon dari pendetanya adik saya untuk datang doain orang ini. Saya dalam posisi yang nggak ngerti orang ini itu orang Kristen atau bukan. Saya pikir orang Kristen karena pendeta itu bentuk. Waktu saya datang ke rumah sakit Panti Rapi, saya tanya sama istrinya, gereja mana? Saya harus bertanya gereja mana supaya saya nggak salah gitu. Jangan-jangan saya nyolong ada gereja lagi melayani atau gereja dia, kan saya nggak enak gitu. Saya mesti tanya dulu, sih dari gereja mana? Gitu. Oh, bukan, kami orang muda. Hah? Oh, berarti dari gereja mana? Bukan, kami sekeluarga orang muda. Hah? Terus saya bingung lagi. Wah, salah alamat kan ya. Wah, tapi saya cuma diem aja sih juga mau ngomong apa ya ini ya. Kalau posisi begini kan, saya mau doain kan gimana gitu kan. Saya cuma bilang, saya diteleponin sama teman saya, namanya si Amun. Oh iya, memang suami saya itu punya teman pendeta di gereja Alam Kudus. Dia suka bertanya, Yesus itu siapa sih? Dia cuma nanya, Yesus itu siapa? Nah pendeta Alam Kudus ini jelasin, tapi kan dia belum terima, betul? Terus buru-buru sakit koma. Terus gimana? Satu-satunya Pak, orang lagi koma mau didoain dari Tuhan Yesus. Bisa begitu. Banyak. Oh dia harus mengucapkan, harus dari mulut. Jangan juga orang koma dari dalam hatinya. Waktu saya pimpin orang ini, ya, saya cuma bilang yang seperti tadi, namanya coach shopping, ya, saya mau pimpin coach shopping untuk berdoa, terima Yesus, ya, saya ngomong itu di ini, seperti perkataan saya. Udah, saya ngomong tadi itu, orangnya gak matanya gitu, koma, gak matanya. Udah dong, saya bilang Cici, pas udah selesai Cici, suaminya dia ngomong, jangan gini. Itu benar kan? Orang koma itu benar. Gimana nggak bisa ngomong? Oh iya. Saya nggak jauh dari tempat dia tempat tidur itu, sumbang saya ke pintu. Tapi kan saya langsung pulang. Ini menurut kesaksian Cinya waktu ketemu di BMKY. Berarti nikah. Itu dia cuma bilang begini. Waktu ketemu di BMKY. Oh, saya nggak pernah melihat orang didoain begitu enak.
dia buka mata tersenyum sama kita semua, meninggal. Kalian mau? Kamu mau? Saya mau. Saya mau. Kenapa? Lah, kalau meninggal dijemputnya sama malaikat Tuhan, mau nunggu lagi? Bego kali. Masa mau nunggu? Tak. Belum. Jangan dong. Dia bilang apa? Mau gitu. Ini cukup malaikat Tuhan. Mau nggak mau? Jangan mau. Memang mau kapan lagi mau nunggu? Mau nunggu seminggu 2 minggu lagi terus kemudian lakukan kesalahan atau terjerat apa gitu terus kemudian nggak dijemput lagi, dijemputnya pak leluhur mau. Di alam roh kalau orang mati menjelang mati maka leluhur itu nggak ada datang. Kenapa? Mau dikumpulin. Ya, leluhur itu datang, bapaknya lah, kakeknya lah, emaknya lah, siapanya lah, datang tuh mau jemput. Karena mereka memang dikumpulkan kepada para leluhur. Ya. Jadi orang yang nggak percaya, tapi orang yang percaya yang disebut orang itu kan. Mamanya istri saya kan memang dari latar belakang aliran solid, lucu, gitu. Terus dia orangnya mau nurut dia jadi sekalipun keluarganya Katolik ya, jadi saya biasanya nunggu Roma datang didoain ya, saya nunggu giliran Romanya pergi saya masuk pimpin pengakuan iman. Kerjanya saya cuma ikutin kata-kata ya, ikutin ya, katakan aku mengaku dalam itu gitu saya ngomong gitu lah. Mama mertua saya itu polos nurut aja, dia ngomong ikutin. Kalau doa saya datang saya selalu ngomong pimpin pengakuan iman ya untuk diucapin. Menjelang dia dipanggil Tuhan, itu susternya kan orang Muslim. Itu jadi posisi ini ranjang gitu kan, ini kepala, posisi kaki gitu kan. Nah susternya itu duduk di tepian ranjang. Terus ini menurut kesaksian susternya yang orang Muslim. Itu katanya Popo bilang sama saya, kamu minggir, Tuhan Yesus sudah datang. Kamu awas, Tuhan sudah datang. Saya mau dijemput gitu. Saya sampai rekam, ada rekamannya di laptop saya simpan. Jadi yang dijemput malaikat Tuhan dan orang ini bilang suruh minggir. Enak toh posisi kalau orang mau dipanggil Tuhan seperti itu. Ada yang mau seperti itu? Oh yang lain mau dijemput. Karena mama mertua saya ini ramai yang datang. Menurut ceritanya dia, ada namanya lah, ada ininya lah, ada segitu lah, gitu. Ada yang jemput. Karena berharap kan supaya dia rame-rame kumpul. Tapi beda kan kalau malaikat Tuhan jemput kan otomatis nggak kumpul tuh, nggak bareng-bareng tuh. Otomatis kan udah langsung bersama Tuhan. Di Firdaus, that's it. Maka penting pengakuan iman, okay? Baik untuk diri kita maupun kalau kita melayani orang lain. Okay. Nah, ini adalah hal-hal yang banyak dilakukan, ya, baik dari sejak zaman primitif, ya, maupun sampai sekarang, yaitu anak-anak yang dipersembahkan, ya. Zaman dulu Raja Manasye lah, Amon lah, siapa lagi lah, gitu tuh banyak orang tua anak yang dipersembahkan, ya. Sampai dengan sekarang juga masih terjadi, tapi nggak secara ekstrim dibuang ke api, ya. Tapi dipersembahkan melalui tubuh, ya. Ini banyak terjadi kalau di daerah-daerah yang seperti Gunung Kawi, ya, itu ada 2 tempat biasanya. Ada yang cuma kasih sesajen rutin, ada yang mau cepat kaya langsung anaknya diserahkan.
secara tertulis ya. Jadi mereka lakukan acara begini banget. Lama pusing. Nah, ada dua posisi yang tadi saya bilang, ritual secara sesajen dan ritual secara menyerahkan anak. Jadi biasanya mereka lakukan acara gitu tuh. Terus kemudian nanti ada kertas ya yang ditulis. Kalau mau dipersembahkan anaknya maka ditulis nama anaknya. Misalnya si A atau si B, gitu kan? Maka anak ini mati nanti suatu saat, gitu karena mau direbut diberikan kepada penguasa di situ. Ya, jadi tinggal tunggu waktunya terus kemudian ya gitu. Terus masih dingin. Nah, kalau cara sesajen itu kayak tapi ada proses. Kalau anaknya mati dipersembahkan, maka kayaknya instan. Ya, jadi kaya banget. Jadi jangan kira zaman sekarang udah nggak ada lagi. Ya, jangan dikira. Terus apa tuh? Kamu siapa? Oh, jadi ada. Ya. Anak yang lahir idiot. Ya, macam-macam lah. Ya. Jadi banyak hal yang orang lakukan sampai dengan zaman ini, zaman ya, masih juga orang mempersembahkan untuk supaya kaya. Nah, kemudian yang kedua ramalan, tola'ah, dan sihir. Kalau ramalan datang ke roh, datang ke peramal, ya. Terus kemudian kalau orang datang ke peramal itu, kok dia bisa tahu sih peramalnya itu? Oh, karena kamu ini, kamu lahir tahun ini, kamu dulu ini, oh, kalau suami kamu ini. Kenapa kamu bisa tahu? Hah? Hah? Tanya roh. Jadi kalau orang datang dengan niat untuk diramal, ya, maka dia berniat memberi dirinya bertanya. Apa maksudnya? Tapi kalau misalnya orang itu datang bukan niat meramal, misalnya karena teman mendampingi temannya, tapi dia nggak percaya, gitu, maka dia juga nggak bisa dibaca. Tapi kalau orang berniat memang, saya kok dikenal karena ibu saya kok punya. Maka dia itu sudah memberi dirinya itu untuk dilihat, gitu, untuk diterawang, istilah. Maka ngomong deh, kok tahu dia tahu langsung dia ngomong, tanya itu lu jawab, kita aja tinggal jawab lagi gitu. Jadi dia cuma balik gitu doang. Maka orang yang datang ke peramal, ya, maka dengan sendirinya orang itu mudah untuk dimasuki karena dia membuka. Oh, silakan masuk. Nah, maksudnya kalau orang telaah ini ya suka belajar ilmu setan, ya. Cerita setan, kalau sihir ya sihir lah. Ya. Banyak orang melakukan entah itu notis atau apa segala macam, ya. Digundam. Maka orang yang percaya bisa nggak digundam? Orang Kristen bisa nggak digundam? Ayo, nggak bisa siapa, nggak bisa siapa. Kalau Kristennya belum terima baptisan roh, kalau sudah terima baptisan roh, kalau dia ngomong, ya, jadi orang percaya dengan otoritas yang bisa. Ya. Tapi kalau orang percaya itu lemah, ya, dalam tanda petik, mana bisa? Apakah
apalagi orang sudah meskipun sudah berlapisan roh, tapi pikirannya mumet, banyak masalah dia pikirin, dia khawatir, dia tulisan, kalau dia pikir, pura bersyakana bakul dia bakul. Jalan kayak orang mabok, seperti arwah orang mati. Maka dia kena, ya. Jadi orang percaya, nanti kita masuk ke situ ya, otoritas, menghubungi para pemanggil Allah. Ya. Ini biasanya orang yang suka main jalangu, ya, atau datang ke para pemanggil Allah mau bicara. Ya. Jalannya Samuel, Nabi Samuel sudah meninggal, itu kan Saul ya, yang membantai semua para pemanggil Allah, tapi endingnya dia terkurang sendiri. Terus minta salah satu orang yang tersisa untuk manggil arwahnya Samuel. Ya. Demikian pun juga banyak yang sekarang orang-orang yang buat ritual yang memanggil arwah untuk nanya. Ataupun mungkin sembahyang arwah, ataupun juga mungkin sembahyangin orang yang sudah mati. Ya. Terus minta supaya orang yang sudah mati itu memberkati dia. Banyak ya? Ya, banyak banget. Bahkan orang yang satu ajaran, suatu agama pun juga mengajarkan seperti itu. Ya, untuk berdoa, meminta si anu yang sudah kudus untuk memberkati saya. Demi nama yang anu yang kudus, supaya saya disembuhkan. Kenapa maksudnya? Ya. Kalau nggak nangkep, kita tanya di luar. Maksudnya apa sih? Jadi hal-hal seperti itu mengikat kehidupan orang. Ya, karena dia lebih percaya kepada orang yang sudah mati daripada kepada Tuhan sendiri. Oke? Menerima kuasa setan melalui para hamba setan. Ya. Jadi orang-orang yang ingin belajar punya kuasa iblis, ya, entah itu belajar hipnotis, entah itu mau dendam, atau mau ngapain, mau meret orang, ya, mau santet orang, macam-macam. Ya. Nah, ini salah satu upacara adat. Di mana nih? Di mana nih? Bali. Yaitu sapi. Ada yang pengen pelayanan di Bali? Ada yang mau pelayanan di Bali? Melayani orang-orang ini? Oke. Ya, mau gitu. Amin. Amin semuanya mau. Ya, saya mau. Saya mau. Ini nggak mudah ya orang-orang ini kalau dia sudah menerima Roh Kristus biasanya diusir, ya, diasingkan, nggak terima orang Islam lagi. Itu yang tadi ajaran yang menyembah berhala, patung besar, kuburan keramat, ya, matahari, bulan, pohon, binatang. Ya. Ini ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tanpa disadari, kenapa sih kalau orang bisa lakukan kayak gini? Kenapa dia bisa mau menyembah patung, batu, ya? Tahu ya batu besar, tahu ya? Tahu kan? Saya nggak usah ngomong ya. Tahu batu besar? Orang kita ini batu besar dapetin berkat, tahu ya? Kalau tahu nanti tanya kalau besar. Ya, kuburan, keramat, ya, matahari, ya, panggung itu, bulan, pohon, binatang seperti yang tadi. Ya, mereka melakukan hal-hal yang mereka percaya memberikan berkat, ya, pertolongan untuk mereka. Oke, ajaran yang menyembah arwah orang mati, ya, sembah kita berkat dari orang yang meninggal. Ajaran yang menyembah manusia, contohnya di mana manusia disembah sekarang ini? Korea Utara, Kim Jong Il, ya, itu dianggap Tuhan, ya.
dokter pernah saya lihat di Discovery Channel itu tim dokter ya sebenarnya nggak boleh bawa kamera tapi dia ngumpet-ngumpet. Itu orang tim dokter itu dapat izin menyembuhkan orang-orang yang kena penyakit katarak. Udah dioperasi, bukannya terima kasih sama dokternya, itu orang habis sembuh langsung lari ke depan, sujud di hadapan poster besarnya si Kim Jong Un, ya. Kalau bukan karena Tuhan gitu, maksudnya presiden itu saya nggak bisa sembuh, terima kasih sampai sejidatnya gitu. Jadi bukan dokternya yang terima kasih, dia langsung sembah itu orang. Ya. Ajaran menjamah manusia ini banyak ya ajaran. Contohnya mungkin kalau di India itu Sai Baba, ya, pernah dengar? Ya, ibu yang udah bisa bilang udah keluarin terus segala macam dan jubahnya. Ya, itu orang datang ke sana jauh-jauh cuma untuk ketemu supaya didoain supaya dapat berkah. Roh-roh penyesat umat beragama, ingat ini ya. Ini kata-kata ini roh-roh penyesat umat beragama. Itu konteksnya macam-macam, ya. Jangan berpikir, oh agama kamu sesat, agama itu sesat. Saya nggak berkatakan itu, ya. Tapi di sini maksudnya di dalam gereja, di Kristen pun, ya, roh-roh penyesat ini juga ada, ya. Dan biasanya memecah belah. Gereja itu dipecah belah oleh roh penyesat ini, ya. Pertengkaran, perkelahian karena acara. Ini pernah terjadi di gereja kami di Jakarta dan juga di gereja-gereja lain di Jakarta. Itu karena satu orang ibu-ibu, ya saya lupa namanya ibu siapa, itu dia memberikan pengajaran mengenai peta kerajaan iblis. Ya. Jadi dia buat satu seminar, itu ini menyangkut hamba Tuhan senior yang ikut ya, dalam gereja. Dia ngajarin peta kerajaan iblis. Dia bilang jelasin, kalau Jawa ini posisinya ini kepalanya ini butuh segala macam, terus mungkin kita harus berdoa menyerang posisi ini supaya dihancurkan, supaya ini, supaya gitu. Dia jelasin detail banget, dan orang terpesona. Oh ini orang betul-betul hikmat, tapi luar biasa pengetahuannya mengenai kerajaan iblis. Endingnya, senior dari gereja kami itu diajak ke Cipanas, Puncak, untuk ceritanya retret. Terus di situ mereka melakukan di lapangan, di rumput gitu, perjamuan. Jadi anggur itu, tuang gitu loh, itu disiram. Terus kemudian mereka injek-injek dengan maksud menghancurkan kuasa jahat. Nah, jadi anggur yang harusnya itu merupakan darah Yesus untuk kita terima perjamuan, itu disiram dan mereka injek-injek sambil putar-putar. Dan setelah itu gembala tahu kejadian itu ditegur, ngamuk ini para senior dan berontak, kemudian check out. Ini banyak kejadian, ya salah satu kejadian di Pekan di Jakarta. Jadi roh penyesat masuk ke dalam suatu gereja, membuat suatu acara dan orang terpesona dengan acara mengenai yang dia berikan, terus kemudian digiring. Kalau udah diajarin orang terpesona itu gampang. Ya, orang melihat siapa misalnya ya Chris Angel atau siapa lagi gitu tuh. Kalau orang udah terpesona diajak ngapain aja itu nurut ya. Makanya si David siapa itu di Amerika itu dia bisa bikin satu acara 1.000 orang mati bareng-bareng karena katanya supaya bisa masuk surga. Ya, minum arsenikum mati rame-rame. Di Bandung juga kan jadi begitu juga. Mereka persiapan katanya udah mau kiamat. Ya, Tuhan mau datang, terus kemudian mati rame-rame. Tapi sebelum mati rame-rame, tolong uangnya dikumpulin, emas dan segala macam kumpulin. Yang lain mati dia mau kabur. Jadi roh-roh penyesat ini banyak, ya. Bukan hanya jangan bilang dari agama itu sesat, ya saksi Yehova itu sesat, ini itu sesat, kamu itu sesat, gitu. Jangan. Ya, di gereja kita sendiri juga banyak, gitu. Ya. Bahkan di agama lain pun juga roh penyesat masuk. Contohnya sekarang lagi heboh-heboh ini, ya, itu kan roh penyesat sebenarnya. Jadi kalau ajaran mereka sendiri nggak menghendaki begitu, mereka ngajarin damai. Mana ada gereja yang ngajarin seperti itu? Nggak ada. Kayak gereja, mana ada agama yang ngajarin seperti itu? Nggak ada. Kan? Kamu sebutlah agama yang memang sudah diresmikan di Indonesia, ngajarin sendiri nggak ada tuh. Semua diajarkan tuh.
berbuat baik, mengasihi orang, damai, kan begitu. Ya, maka jika menyimpang dari itu, berarti orang itu sudah disesatkan. Dan herannya, kok orang bisa begitu banyak, ribuan orang, jutaan orang disesatkan. Ya, sampai dengan 1000 orang diajak mati rame-rame itu kadang-kadang kita pikir kok bisa? Ini goblok kenapa ya? Kalau kita berpikir goblok nih orangnya mau bisa mau sih? Enggak, orang itu ditempung pikiran, dikuasai pikiran, tanpa sadar nurut, dibilang begini aja mau. Bahkan mungkin fotonya dipajang di rumah tuh, gembala saya nih, waduh, aneh, tempel beberapa apa di rumah. Tapi di gereja yang besar di Jakarta itu banyak tuh. Jadi foto gembalanya itu ditempel di kuburan. Jadi banyak hal yang orang lakukan keliru karena disesatkan dengan pikiran yang ditawar. Ya, makanya Rasul Paulus ngajarin itu, ya, aku merobohkan kubu-kubu yang dibangun oleh bangsa manusia, ya, dan menawan segala pikiran tunduk pada kebenaran dalam Kristus. Maka kalau kita melayani orang, ya, atau diri kita sendiri, kadang-kadang kita kan membangun benteng pikiran kita sendiri tanpa sadar, ya. Sekalipun menerima baptisan Roh Kudus, ya, jangan ngomong udah terima terus kemudian gak bisa. Kita ini waktu kita berhadapan masalah, ya, persoalan, saya ini ngalamin gitu. Waktu tahun 2001 saya begitu stres banget. Saya sampai masuk kamar, ya, di lantai atas itu saya kunci, saya cuma geletak gitu. Saya bilang, Tuhan, mendingan saya mati hari ini. Udah gak kuat lagi, pusing, mati aja. Sampai kayak gitu, dan yang stres. Kita nih, tapi udah ngelayanin orang, tapi udah mau mati aja dah. Saking berhadapan dengan masalah lain, orang kendalanya kehidupan kita terus susah. Ya karena saya melakukan kesalahan waktu saya masuk Jogja, saya bekerja sama, ya, dengan orang yang belum percaya. Habislah uang kita, karena setan kan ambil dengan cara kita dipermaksud, bahkan dirampok, dicuri segala macam. Ya, sampai habis-habisan, bingung. Padahal datang ke Yogyakarta itu ingin pelayanan. Kita ini datang ke Jogja itu sampai jual rumah, ya, dan bisnis saya tinggalin. Saya kalau soal pajak, ya, saya harus tinggalin. Datang ke Yogyakarta untuk pelayanan, sudes, bingung. Jadi saya stres berat gitu. Nah yang tadi buat apa Tuhan suruh saya datang ke Yogyakarta, atau akhirnya saya kayak begini. Terus besokannya waktu saya diajak sama teman dari Full Gospel untuk ke Semarang, ini masih pelayanan nih, ya, ikut Full Gospel gitu sama teman-teman gitu kan. Kita mau ke Semarang, saya doa dulu. Tapi waktu lagi doa, tiba-tiba Tuhan bicara untuk saya jangan pergi, tapi suruh saya ke gunung apa? Di Bogor, Gunung Gelis. Salah. Gunung Gelis itu di situ ada yayasan apa? Itu saya lupa. Itu ada tempat besar untuk retret, ya. Itu saya disuruh ke sana. Itu yang pengacara dari Indri Utama, ya. Dengar ya, tahu ya Indri Utama ya. Itu aku kalau ngomong Indri Utama tahu? Ada yang tahu, ada yang tahu. Indri Utama ini Maria Magdalena Ministry. Dia punya gereja. Kalau sekarang itu kalau yang apa namanya suka lihat apa di channel ataupun di apa tuh yang live itu, ya dia suka khotbah. Indri Utama ini salah satu hamba Tuhan wanita itu yang sangat keras sekali kalau ngajar. Dia kalau kita ibadah itu zaman dulu tuh bisa 5 jam. Ya, khotbah 5 jam. Jadi sebayangin khotbah 5 jam itu bukan khotbah pelan, tapi kita dimaki-maki. Ya, keras banget 5 jam. Dan orang mau tuh dimaki-maki begini, keras banget. Gitu.
Karena dia ngajar mengenai pertobatan. Ya. Nah, saya tuh disuruh ke sana, ke Gunung Tulis, tetap dia mengadakan seminar. Lah, itu kan dadakan, acara itu hari itu, ya. Dan saya pagi-pagi disuruh ke sana. Jadi saya langsung bicara sama istri saya, terus bilang dia udah kamu turun ke sana, berangkat. Udah, saya suruh karyawan sana bisa tiket, dapat berangkat langsung. Sampai di sana saya harus naik taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bogor. Bisa kayak ini, berapa duit? Sampai di Bogor itu, waktu sampai singkat cerita nyampe. Begitu nyampe, itu yang pengerja di depan yang terima tamu itu udah nggak usah, harusnya pendaftaran, harusnya bayar juga. Tapi dia bilang, Pak, masuk aja Pak, nanti aja daftarnya. Udah, saya langsung masuk. Dan acara itu dimulai, itu yang khotbah itu dari Amerika, saya lupa dari Catholic siapa itu. Baru nyampe, baru duduk, terus dia bilang, semua pelayan-pelayan yang melayani maju ke depan. Hamba Tuhan maju ke depan. Itu banyak sekali gitu yang duduk gitu kan. Tapi yang maju itu cuma sekitar 20 orang. Berdiri itu di panggung, berjejer gitu kan. Dia mulai doain dari ujung sini, saya di ujung sana. Semua orang didoain bagus. Oh kamu begini, kamu begini, kamu begini. Giliran saya tahu apa? Diam. Dia panggil Indri. Ya orang pikirannya terbelenggu, ikat. Udah, langsung Indri sama si Mary harus doain saya. Begitu, enggak, enggak. Saya diam aja. Terus begitu selama 3 hari seminar itu saya dibukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan belenggu pikiran. Ya. Jadi seperti yang difirmankan, jangan kamu berpikir melampaui pikiran kamu. Ya. Kalau kamu sudah melampaui pikiran kamu, maka kamu udah diikat. Maka kalau kita berhadapan dengan masalah, ya, kalau kita tahu itu kita nggak bisa selesaikan, cuma satu-satunya cuma sujud, ya, terus bahasa Arabnya. Siapa di sini yang sampai begitu menghadapi masalah sampai nggak bisa berdoa? Ada? Ada yang sampai hadapi masalah itu sampai nggak bisa berdoa, ngomong aja doanya nggak bisa, ada? Cuma di 4, yang lain orang-orang suci jamaah aja. Males aja. Hah? Jadi males. Males, ya sama aja, bisa doa aja. Oh. Nah, jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau udah malas sampai nggak bisa berdoa, mau nyanyi aja nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Hah? Biasanya berdiam diri aja. Berdiam diri. Sampai kapan? Diam diri. Terus diam diri selesai nggak kira-kira? Ya, enggak. Enggak. Terus jadi mesti ngapain? Dengerin radio rohani. Hah? Dengerin radio rohani. Iya Pak. Dengerin radio rohani. Dengerin lagu rohani. Setelah lagunya mati seperti Daud nyanyi-nyanyi gitu, terus udah gitu selesai. Enggak ya? Ada rohnya yang timbul bisa. Aduh. Biasanya bisa. Kayaknya Roma 8 Endonya bilang apa? Roh Kudus Membantu kita dalam kelemahan karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi dia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam kita oleh karena keluhan-keluhan yang tidak dapat dijawab. Dan dia yang berdoa bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Orang-orang kudus siapa? Orang-orang yang udah mati, terus kudus, terus kemudian dia minta didoa. Orang-orang kudus itu kan kita. Jadi orang kudus berdoa bagi kita karena kita ini nggak bisa berdoa. Keluhan-keluhan yang nggak bisa diucap. Jadi gimana kalau kayak begitu? Kita tahu keluhan ini, Roh Kudus berdoa bagi kita karena begitu banyak keluhan-keluhan kita sampai nggak bisa ngomong. Terus gimana dulu? 1 Korintus 13, ya, orang-orang yang berdoa dalam bahasa lidah, dalam bahasa Arab, dia sesungguhnya
Berdoa kepada siapa? Bapak. Dia membangun dirinya. Maka orang yang menghadapi tekanan cuma satu, dia berdoa dalam roh, bahasa roh, sujud, ya, berdoa dalam bahasa roh. Udah bisa ngomong, tapi kalau bahasa roh bisa. Kenapa? Roh yang berdoa. Oke, roh kita ini berdoa. Maka kita cuma sujud. Sujud kita berdoa. Bayar malah Kan pasti keluhan saking keluhan kan ngomong itu sampai nangis gitu. Berdoanya pun juga sampai bahasa rohnya seperti itu. Maka waktu saudara berdoa dalam bahasa roh seperti itu, ya, lepas. Itu dulu yang penting. Lepasin dulu supaya bisa bangkit kembali roh iman di dalam dia. Karena apa? Karena pikiran ini tertawan, terbelenggu, ya, terintimidasi dengan masalah kita. Mundur lagi Pak, mundur lagi. Karena orang tuh kalau ada masalah, ini itu terbelenggu pikirannya, terintimidasi, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka satu-satunya jalan cuma roh yang bangkit, roh kita bangkit. Roh kita nggak bisa bangkit tanpa kita berkata-kata oleh Roh Kudus dalam bahasa lidah. Kalau kita mau berdoa dengan jiwa kita, ya Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak tahu bagaimana. nggak jalan tuh. Karena kita pakai perasaan, pakai emosi, pakai pikiran, ya, nggak jalan. Kenapa? Rohnya tidur. Rohnya kita tidur, terikat, nggak bisa bangkit. Padahal roh manusia itulah yang berkuasa oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus kan berdiam di dalam roh kita. Waktu roh kita ini berkata-kata, maka oleh Roh Kudus itu roh kita itu seperti dibung gitu. Maka roh kita berkuasa, jiwa kita tunduk. Apa maksudnya? Waktu roh kita berkuasa karena oleh Roh Kudus kita bangkit, jiwa kita tunduk. Tunduk supaya apa? Tunduk kepada keinginan roh. Karena ini ikutin pikiran, ikutin siapa? Daging. Ya, jiwa itu ikutin intelektual kita dan emosi kita. Kalau orang yang melo-melo, yang sering gampang nangis-nangis, ya, dia pakai perasaan dia itu nangis. Ya Tuhan, gitu kan. Kalau orang yang pakai intelektualnya, dia nggak bisa, dia nggak bisa. Tuhan, Engkau berfirman, aku percaya sesuai dengan apa yang tertulis. Gitu. Dia baca ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Dia jalan, karena dia pakai. Maka yang berkuasa adalah roh, ya, roh kita. Maka betapa pentingnya untuk menerima baptisan roh. Bukan cuma sekedar, ya, untuk bisa berkata-kata ataupun seperti orang lain. Saat kita menghadapi masalah dan kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, ya, di situ kita bangkit. Dan kita nggak bisa bangkit kalau kita belum terima baptisan roh. Mau ngomong apa? Coba. Rohnya mau ngomong apa? Coba. Kalau orang belum terima baptisan roh, terus suruh berkata-kata, gimana ya? Bisa nggak gitu? Oh, silabas, bisa nggak begitu? Itu dari mana tuh? Oh, silabas. Spider-Man. Ini kan jalan dulu otaknya. Pendeta kita kok ngomongin juga silabas, gitu juga silabas. Dia pikir rohnya berdoa silabas. Enggak, otaknya yang jalan, rohnya enggak. Bagaimana mungkin? Maka waktu orang terima baptisan roh, maka rohnya kan juga belajar untuk berkata-kata. Oleh Roh Kudus, dia menerima
karunia berkata-kata dalam bahasa lidah. Ya, maka roh itu mengajar untuk kita berkata-kata. Ya, maka bahasa roh jangan silaba-silaba terus, atau der atau der atau jangan. Belajar terus. Kalau semakin kita sungguh-sungguh berkata-kata oleh Roh Kudus diajarkan, maka kita otomatis bertumbuh. Ya. Satu kali waktu di Baturan, saya diundang lagi sama Yayasan Pulihkan Indonesia pada waktu itu untuk korban misi acara. Saya pikir yang datang itu jemaat, maksudnya orang-orang umum. Tapi saya waktu sampai di situ, saya baru tahu ya waktu seminar pertama jalan itu yang datang evangelis, abang-abang senior, ya, terus pelayan-pelayan Tuhan yang lain, gitu loh. Jadi bukan umum nih, orang-orang yang sudah kes, gitu. Ya. Saya kan bukan kes, tapi saya disuruh khotbah. Terus gimana? Langsung jantung saya itu deg. Saya udah persiapan, tapi jantung saya itu deg. Kenapa? Saya pikir kalau saya ngomong, aku juga tahu. Saya ngomong, aku juga tahu. Pasti kan begitu. Oh, yang datang pendeta, senior, kami jelis. Saya ngomong begini, Tuhan bilang begini, aku juga udah tahu. Gimana nggak denger kan? Saya masuk kamar, karena kan belum waktunya saya. Saya masuk ke kamar. Saya kunci pintu, saya berdoa deh. Oleh Roh Kudus dalam bahasa Arab. Maka roh saya aktif. Maka roh saya aktif, deg-degannya hilang, rohku berani kuat. Ya, saya jalan seperti jenderal. Saya nggak takut. Saya masuk pas acara saya sampaikan kita, saya masuk ke Morata, paling kasih. Yang evangelis, gitu. Sampai yang pendeta-pendetanya bingung, betul? Ih saya. Jadi seminar berikutnya udah ngajar yang ngomong soal pelayanan pengurapan. Karena di situ banyak pendeta-pendeta yang memang belum terima baptisan, karena dari gereja-gereja yang masih konservatif. Nah, di situ betapa pentingnya waktu kita melayani waktu untuk diri kita sendiri. Maka hasrat itu, keinginan itu harus kuat untuk kita bisa menerima. Ya. Jangan cuma sekedar. Kalau cuma sekedar, terimanya juga sekedar. Tapi kalau kalian berhasrat itu kuat untuk terima baptisan roh, karena mengerti betapa pentingnya untuk pelayanan untuk diri sendiri, maka hasrat itu begitu kuat. Gitu. Sama seperti saya kasih batang emas di sini, ya, sama duit serupong, ratusan ribu yang baru itu. Siapa yang mau ngambil? Karena kalau saya ngambil, saya dibohongin. Ada yang begini? Yang saya enggak tuh, kan papa berebut maju ke depan, ambil, kalau saya disuruh udah berebut. Ini karunia roh. Ini Tuhan sendiri yang memberikan secara free kepada orang yang percaya. Tapi yang mau menerima itu banyak yang berpikir, saya sudah kok terima Roh Kudus. Kan buktinya saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya. Tapi kamu belum terima kuasa. Karena kamu cuma sekedar mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka betapa pentingnya untuk orang lain. Amin. Amin. Nah, oke. Mengusir setan yang mengikat orang. Ini ada dua. Kalau dalam posisi orang yang udah kerasukan kita layani, maka kita harus pakai kuasa untuk mengusir juga. Ya. Tapi kalau orang datang konseling ketemu saya nggak mau melayani dia untuk langsung pengurapan, karena saya harus kasih dia pengertian dulu. Kalau orang itu betul-betul sudah mengerti dan sudah siap, maka saya baru melayani. Dulu saya nggak gitu.
Dulu biasanya saya cuma oh iya, terus saya ngomong sebentar, terus kemudian saya layani. Orang bermanifest 24 atau 15 sudah gitu kan. Tapi terlalu banyak yang pada akhirnya nggak ada gunanya. Nah, maksud saya nggak ada gunanya. Karena kembali lagi. Maka belakangan kemudian saya lebih suka ngajar dulu. Kalau orang itu memang serius, maka dia terima. Dia mau ngajar, mau belajar dulu. Kalau enggak, udah, saya juga nggak latih. Nggak ada gunanya. Mau ngapain? Sekarang gini, kalau orang terima pengurapan, terus diikat oleh roh jahat, dia tahu dia punya ikatan roh jahat, terus kemudian dia cuma pengen dilepasin, tapi dia nggak berkeinginan untuk terima kuasa, maka kan seperti yang Tuhan bilang tuh, roh jahat itu kabur mengembara, terus ngeliat lagi rumahnya udah tersapu bersih, terus dia ngajak yang lain, terus kemudian dia berkuasa lagi. Maka nggak ada gunanya kan? Itu sebabnya orang yang mau ya dilayani, dia harus mengerti, dia harus diperlengkapi dengan kuasa untuk supaya dia bisa menahan serangan-serangan musuh sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan dia lagi. Amin. Maka orang yang seperti itu dia akan bisa mengerti ada kuasa di dalam dia untuk menahan, kuasa untuk dia melawan, ya. Tapi kalau orang itu nggak mau belajar, nggak mau mengerti terima itu, maka dapat dipastikan otomatis dia terbelenggu lagi. Amin. Penting banget. Kalau kalian nanti suatu saat melayani orang, ya, yang datang, ajari dulu. Kalau orang itu sungguh-sungguh mengerti dan mau, baru. Kalau enggak, ya, doain ya Tuhan, berikan dia pengajaran pengertian. Terima kasih Tuhan. Amin. Gitu. Saya pernah datang, suami istri datang ke sini. Istrinya itu waktu ngomong sama saya, ngomongnya biasa. Tiba-tiba, aku mau coba sama Pak. Sama dia. Enggak, ya Pak. Keluar suara nenek-nenek. Dia lagi ngomong nih begini nih. Jadi roh jahat itu begitu menguasai itu ibu-ibu, sampai dia nggak bisa mengendalikan mulutnya. Terus suaminya, saya bilang, ini serius loh. Saya nggak bisa melayani langsung begini, ya, tanpa kalian mau belajar dulu. Kalau tanpa kalian mau berusaha sungguh-sungguh mau belajar. Terus suaminya bilang gini, loh, kalau saya nggak berniat sungguh-sungguh, ngapain kami datang ketemu Bapak? Ayo udah, dia ngotot begini orang tidak kesal, ngotot gitu, tidak serius. Udah, aja. Tapi nggak serius banget. Udah, pokoknya kami minta istri saya ini didoain supaya dia sembuh. Ya, tapi nggak bisa begitu, gitu. Masa Bapak nggak bisa nolong? Saya bukan nggak mau menolong, tapi kalau Bapak maupun Ibu ini nggak sungguh-sungguh, nanti akhirnya sia-sia. Akhirnya maksa. Udah, saya mau masuk ke sini. Saya udah bilang ya, kalau misalnya gak sungguh-sungguh, terus kalian terjadi susah kan terjawab. Ya, saya mau ngomong ini, saya mau, tapi tolong ya mengerti. Udah, saya lanjut. Orang investor juga gitu kan istri, gitu kan. Terus udah gitu, suaminya langsung, udah, saya lagi, udah. Susahnya, ya, kalau orang udah dikasih tahu, tapi dia masih, dia melihat istri kemarin, terus istrinya juga, gitu toh. Akhirnya dia paksa istrinya itu, dia bawa keluar, masuk ke mobilnya. Makanya saya bilang, saya kapok orang kayak gitu. Saya nggak mau. Banyak orang-orang yang nggak ngerti, ya, dan dia ketakutan. Di Cirebon, waktu kita ada KKN Pak Silas, ya, kita tim semua, itu gereja besar,
Beliau besar. Pas Silas khotbah, sebelum khotbah waktu lagi nyanyi tadi pujian itu, wah, haleluya, gitu kan, gitu kan, terus waktu khotbah pasti amin, gitu kan, wah, agresif, jemaatnya. Selesai khotbah, masuk pengurapan, Pak Silas sudah mau masuk dalam pengurapan Roh Kudus. Kita doa kan, Pak Silas kan doa. Kita semua kan tim di depan. Pak Kasus tunduk dong. Terus tiba-tiba kita dengar suara di belakang, bucak. Apa orang-orang pada ini? Terus begitu selesai gitu, amin gitu kan, pas kita memang udah hampir separuh hilang. Bukan lecet, kabur. Kenapa? Ini orang-orang punya jimat, gak mau dilepasin. Dengar firman, amin, puji-pujian, haleluya, masuk pengurapan, ntar dulu, karena nanti jadi gak ada kuasa lagi nih jimat. Nanti gue miskin, nanti gue jadi begini, kabur, hampir separuh loh. Ini gereja loh, bisa bayangin nggak? Maka banyak hal-hal yang orang disesatkan oleh roh jahat untuk dia berpikir takut kalau sampai dia dilepaskan dari entah itu pesugihan, entah itu apa, ya jimat-jimat yang diterima, dia takut miskin, takut jatuh jabatan, takut apa segala macam. Ya. Bahkan ada satu orang suami istri, ini suaminya ngaku udah punya anak. Waktu ini istrinya dia PDKT atau mau, maka dukun bertindak, dia peret sampai jadi istri, sampai punya anak. Ini ngomong terus terang suaminya. Nah tapi udah punya anak tuh gimana? Udah gak usah dipelet tuh, udah punya anak, istrinya ya itu juga. Terus waktu mereka minta dilayani, waktu itu masih di Ruko Poncowinata. Saya doain suami istri ini, kita sharing firman, terus kita masuk pengurapan. Apa yang terjadi? Istrinya itu, suaminya nambah manifest, guling-guling gitu loh. Terus istrinya langsung bersilat dulu. Dibaca mantra, perang saya gitu. Karena dia mau suaminya itu tetap terikat gitu. Saya juga nggak ngerti gimana, dia di pelet kok dia jagain suaminya sekarang gitu. Bingung juga saya itu. Tapi dia duduk bersila itu kayak dukun gitu, perang gitu. Terus suaminya ini guling dari sini nih guling lagi sini, terus dia cuma teriak ini, udah yuk, gue udah gak kuat yuk, udah yuk, stop yuk, udah nyerah aja lu kawan. Karena dia peramal saya, suaminya kena. Guling, akhirnya udah istrinya nyerah, baru suaminya lepas. Satu ketika juga pernah teman anak saya Alfi, waktu kita mau KKN, ya, anak dari salah satu pengusaha hotel, ya. Itu mau pelayanan. Sebelumnya saya bilang ini tim band, di musik. Dia bilang doa dulu kenapa? Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang memalukan. Ya karena ini yang diundang pendeta dari Inggris. Gitu. Terus begitu kita di Ruko Poncowinata itu, kita doa. Terus ini teman anak saya ini manifestnya itu jadi matanya udah merah, terus ngeliatin saya. Terus dia entah dia baca mantra apa gitu kan. Terus darah merah keluar, kabur semua. Teman-teman di sekolah ini semua tinggal nih anak dengan saya. Udah tuh, dia lagi keluar darah lagi. Sampai akhirnya dia nyerah, ya, baru dia berusaha sudah. Terus saya tanya nih, setelah selesai saya tanya, gimana sih ceritanya kok kalau bisa begitu? Dia bilang dia pernah sakit hati sama temannya, ya, tapi dia nggak bisa balas secara fisik, dia takut. Jadi dia pulang ke Sumatera, minta sama opung yang bertegal, ya, untuk diberikan ilmu. Ilmu itu dipakai lawan saya.
yang pertama langsung kena dia sendiri, bukan darah. Ya. Pengertian yang kita mau gambar adalah kalau kita melayani dalam kuasa Roh Kudus, maka kita tuh diperlengkapi dalam ihsan. Amin. Ya. Maka kalau ada orang kayak begitu menyerang kita rohnya, dia pukul balik ke dia. Yang tadi saya cerita itu ibarat-ibaratnya kufu yang saya pakai mata. Itu kan waktu dia mencelat begitu, dia berusaha untuk tendang saya, dia tendang saya, dia mau tendang begitu. Gitu. Saya kan posisinya begini, dia ada jarak sekitar segitu. Dia mau tendang saya, menyerang saya. Dia mental, ke belakang. Saya cuma lihatin aja. Ada perisai dan ada malaikat Tuhan yang jagain kita. Karena kita melayani dalam kuasa Roh. Jadi Roh Kudus pun ya itu dijaga juga orang-orang yang melayani dengan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Waktu saya melayani waktu itu masih di Wisma Hartono di lantai 5 itu selesai KKR dari Pastilas, terus kemudian ada yang datang ke sana untuk follow up biasanya. Itu ada anak muda ini saking capeknya ya, udah melayani dari pagi gitu banyak orang. Saya udah lelah banget. Terus satu orang ini anak muda itu manifest dalam bahasa Cina yang saya nggak ngerti, karena dia belakang saya tahu ini orang suka di kuburan, dia tidur di kuburan Cina gitu. Sampai dia manifestasi bahasa Cina, saya begini. Terus dari situ saya udah capek banget, bener-bener capek karena dari pagi gitu. Akhirnya saya minta malaikat Tuhan yang layanin orang. Terus saya duduk. Tahu yang terjadi? Orang anak muda ini manifest itu sambil matanya melotot ke satu arah. Jadi kalau misalnya dia cuma gitu, sedangkan saya kan di sana. Di situ saya juga ngerti, baru tahu. Tapi itu baru pertama kali terjadi dalam diri saya pelayanan. Saya baru melihat satu kejadian bahwa orang begitu ketakutan berhadapan dengan sesuatu hal yang dia takuti, sementara yang lainnya ada di situ. Nah maksudnya, ya malaikat Tuhan, ya yang ini orang. Karena saya udah capek. Jadi kesimpulannya, kalau kita melayani, kita nggak sendiri. Ada malaikat Tuhan yang jaga kita, dan ada perisai yang melindungi. Itu sebabnya nggak usah rasa takut. Kalau ada orang manifest kayak gitu, jemput aja lempar. Nggak apa-apa kok, nggak benjol. Saya udah melihat sendiri waktu di GBI Bethlehem di Malang, waktu pengurapan waktu itu Pastilas, itu saya lihat anak gadis seperti kamu, gitu kan? Ini di depan saya, ini pilar dari marmer, ya. Dia mental celat ke belakang, kepalanya hantam pilar itu, meledak aja, saya aja sampai kaget gitu loh. Oh mati kali ini anak ini, tapi geledak begitu gitu, jatuh begitu kan, kencang banget, bener serius kencang banget sampai meledak begitu, hantam pilar kepalanya. Megang kepala juga kagak loh ini anaknya, langsung bangun lagi lari ke depan. Kalau orang kejeduk aja, begini enggak. Tapi saya nggak tahu setelah benjol. Tapi saya nggak sendiri, anak gadis itu nggak megang kepala, tapi langsung bangun lagi maju ke depan. Dan itu kejadian memang saya baru melihat itu gereja hampir seluruhnya jemaat manifestasi. Ada jemaat anak muda dua berantem. Ada yang masuk kolong sih, pokoknya hampir seluruhnya itu. Itu kita baru selesai loh, sekitar jam 12 malam loh. Banyak sekali jemaat yang manifestasi. Dan itu disebut rumah roti, karena itu memang bekas pabrik roti. Ya, waktu gereja itu didirikan, sekeliling itu rentang, maka terjadi peperangan. Gitu. Dari depan lempar batu, dari dalam lempar roti. Gitu. Ini kesaksian yang saya diceritain gitu. Sampai akhirnya itu memang gereja itu baru berdiri cuma ada sekitar 600-700 orang. Besar kok. Jadi banyak hal yang kita mau belajar waktu kita melayani, ya, maupun di dalam gereja besar, jangan melihat pasti orang-orang yang sudah oke, enggak. Ya, banyak yang tadi kayak saya cerita di Cirebon, kalau tidak di lain khususnya di Cirebon atau Pondok, ya jangan sampai terjadi. Ya, jemaat kabur gara-gara ketakutan dilepasin. Ya, ada di sini yang takut.
Karena, Hah? Ya punya kitab ini. Ya, saya percaya saudara datang dengan sungguh-sungguh ingin melayani ya orang lain, punya ketulusan hati. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, udah 8:30, nanti kita lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Apa namanya, yang pasti tolong setiap hari ya ambil waktu untuk belajar, dan yang belum menerima baptisan roh, saya berharap banget saudara perkatakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ya. Tahu ya ayatnya ya? Barang siapa haus datanglah kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air. Itu Roh Kudus. Maka doanya seperti ini. Tuhan Yesus, saya haus, saya lapar, saya mau minum, saya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan kitab suci. Maka dari dalam hati saya mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus mengalir dari dalam saya. Ngomongnya gitu. Oke? Ngomong terus. Ya. Sampai dengan nanti kita tanggal 17 kita masuk dalam pengawalan kalian bersiap. Amin.